Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi bersama Bu Niken. Hari ini kita akan membahas kelas 3 tema 1 dengan materi perkalian bilangan. Oke, lanjut ya. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan indikatornya terlebih dahulu. Untuk kompetensi dasar yang pertama, yaitu memahami sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Lalu indikatornya, mengidentifikasi sifat perkalian sebagai penjumlahan berulang. Lalu kompetensi dasar yang kedua, menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Indikatornya, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian. Nah, itu untuk kompetensi dasar dan indikatornya ya. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, ada 3. Yang pertama, dengan mengamati contoh dan bimbingan guru, siswa dapat menyatakan matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan benar. Lalu yang kedua, dengan mengamati contoh, siswa dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Yang ketiga, dengan menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang, siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan dengan hasil bilangan cacah sampai 100 dengan benar. Nah, itu tadi ada tujuan pembelajaran pada materi kita. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya ya, anak-anak. Nah, tahukah kamu perkalian adalah penjumlahan yang berulang? Maksudnya gimana ya? Yuk simak bareng-bareng penjelasannya. Nah, di sini Bu Niken ada contoh. Ada cerita nih tentang Udin dan teman-temannya. Yuk kita baca bareng-bareng. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Jadi, ada berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Ayo, jadi berapa anak ayamnya? Nih, caranya seperti ini. Yang pertama, di kandang yang pertama tadi ada 10 telur ayam betina. Lalu, di kandang yang kedua ada 10 telur ayam yang jantan. Lalu kita jumlahkan. Jadi, 10 ditambah 10 sama dengan 20. Jadi anak ayamnya ada 20. Lalu ditulis dalam bentuk bilangan perkaliannya adalah 2 dikali 10 sama dengan 20. Dikarenakan 10-nya ada 2. Jadi 2 dikalikan 10 sama dengan 20. Sama saja dengan penjumlahan, yaitu 10 ditambah 10 sama dengan 20. Pintar. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Di sini Bu Niken ada contoh lagi nih. Nah, di sini Udin memiliki 3 buah kandang sekarang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam sekarang. Nah, berarti kita tambahin ya 12-nya, berarti ada 3 12-nya. Kita taruh di 12 ditambah 12. Jadi berapa ya? Jadi 36. Pintar. Lalu ditulis dalam perkalian, yaitu kayak tadi. Berarti 3 dikali 12 sama dengan 36. Dikarenakan 12-nya ada 3. Jadi kalau ditulis dalam perkalian, ditulisnya 3 dikali 12. Gitu. Pintar. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya di sini Ibu ada cara lain untuk menyelesaikan soal tersebut. Ini merupakan cara panjang ya, anak-anak. Sebentar. Nah, di sini ada 12 sama dengan 10 ditambah 2. Dikalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan angka 3. Lalu jumlahkan hasilnya. Misalnya, 3 dikali 10 sama dengan 30. 3 dikali 2 sama dengan 6. Lalu disusun ke bawah, penjumlahan susun ke bawah yang hasilnya 36. Nah, iya. Caranya hasilnya sama ya, kayak tadi ya.
Hasilnya sama kayak yang sebelumnya, yaitu nah yang ini sama aja kayak 3 kali 12 sama dengan 36. Ini untuk cara cepatnya. Lalu untuk cara panjangnya seperti ini ya. Oke, lanjut. Nah, di dalam perkalian itu berlaku sifat pertukaran atau yang disebut dengan komutatif. Misalnya 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 yang hasilnya 6. Lalu 3 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan, iya pintar, 6. Jadi hasilnya sama saja. 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 dikali 2 sama dengan 6 karena penjumlahan berulangnya hasilnya sama-sama 6. Benar. Oke, lanjut ya. Nah, jadi seperti ini penulisannya. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2 ya. Sama saja seperti 1 kali 2 sama dengan 2 dikali 1. Iya, karena hasilnya sama ya. Jadi itu disebut juga komutatif atau sifat pertukaran ya, karena hasilnya sama. Oke, lanjut ya. Nah, di sini Buniken ada penjumlahan berulang lagi nih. Menyelesaikan perkalian bilangan yang nilainya besar atau yang angkanya besar nih anak-anak dengan penjumlahan berulang. Cara pertama, 2 dikali 210. Wah, sama dengan berapa ya? Nah, caranya adalah kita susun ke bawah. Karena ini 2, jadi 210-nya ada 2, ya kan? Jadi susun ke bawah. 210 ditambah 210. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Jadi hasilnya 420. Iya, nah seperti ini ya. Oke, berarti 2 dikali 210 sama dengan 210 ditambah 210 sama dengan 420. Oke, ini untuk cara pertama ya. Lalu untuk cara keduanya, nah sama saja, cuman kalau tadi kan 210 ditambah 210, kalau ini perkalian bersusun namanya, yaitu 210 dikali 2. Caranya seperti ini ya. Nah, yang pertama kita menghitung 0 kali 2 dulu. 0 kali 2 itu sama dengan 0, ya kan? 1 kali 2 sama dengan 2. Lalu 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau kalian belum hafal perkaliannya, kalian bisa menjumlahkan berulang. 2 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2, yaitu 4. Jadi hasilnya 420. Sama ya, sama kayak cara yang pertama gitu. Oke. Nah, jadi untuk perkaliannya 2 dikali 210 sama dengan 420 ya. Ini untuk cara perkalian bersusun. Nah, ada lagi contoh yang lainnya. Nah, misalnya 240 dikali 5. Nah, ini untuk ini pakai cara perkalian bersusun ya. Oke, jadi caranya adalah 240 dikalikan 5. Ini merupakan perkalian bersusun. Untuk langkah-langkahnya ada di tabel seperti ini ya. 0 dikalikan 5 dulu, habis itu 4 kali 5, lalu 2 kali 5. Lalu hasilnya yaitu hasilnya adalah 1200 ya. Jadi 240 dikali 5 hasilnya 1200. Oke. Di sini Buniken juga ada latihan. Di sini latihannya sama seperti di buku paket ya, di buku tematiknya ya. Kalian bisa mengikuti langkah-langkah penulisannya untuk jawabannya seperti tadi ya. Di sini ada 4 kandang ayam. Anak ayamnya masing-masing kandang berisi 15 anak ayam. Lalu kandangnya ada 4. Jadi penulisan perkaliannya yaitu 4 dikalikan 15 sama dengan 60.
Jadi total anak ayam keseluruhannya yaitu 60. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada contoh cerita nih Bu Niken. Kita dengerin bareng-bareng ya. Nenek memiliki 10 tanduk pisang. Tiap tanduk pisang berisi 3 buah pisang. Berapa banyak buah pisang nenek? Wah, banyak banget ya nenek punya pisangnya. Kita hitung bareng-bareng ya. Jadi tanduk itu maksudnya satu ikat ya. Misalnya ya, satu ikat pisang itu isinya 3. Nah, nenek belinya 10. Gimana tuh caranya? Nah, benar. Kita jumlahkan berulang ya. Di sini Bu Nika sudah ada gambar pisangnya ya, masing-masing 3 ya, sampai 10. Jadi 3 ditambah 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 3 sampai dengan 10, itu hasilnya berapa? Benar, sama dengan 30, karena 3 dikalikan 10 sama dengan 30. Nah, nih itu jawabannya ya. Ini pakai cara yang mana? Iya benar, ini pakai cara yang pertama. Nah, seperti ini ya. Ditulis dalam perkalian adalah 3 kali 10 ya, sama dengan 30 tadi. Untuk cara ini kayak tadi ya. Nah, oke. Sampai sini dulu untuk materi kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.